Kalau langsung chatnya kok nggak ada ya? Ini pakai apa tuh? Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, suara Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Ibu masuk ya. Nah, ini kan Ibu mau absen, tetapi ternyata ini di meet room-nya kok nggak ada, makanya ini Ibu absenkan manual saja ya. Mohon maaf Ibu, bisa barcode-nya dikirim di chat saya Ibu. Iya, lah ini kan tadi sudah tak klik lama, ini waktunya caranya piye ya. Kalau begitu Ibu ini saja apa? Tak buka WA dulu aja ya, aplikasi WA sebentar. Ini soalnya tadi ya benar-benar tadi kok nggak kepikiran, sebentar tak buka WA-nya dulu. Baik Ibu. Ya ini tadi udah lama
Sudah berapa menit? Nanti kalau itu ya Ibu buka ulang saja lagi ya, buka ulang nanti Ibu kirim lagi. Jadi yang gagal absen nanti bisa menyusul gitu ya, sehingga tidak dibuka. Sebentar. Soalnya ini di luar kota, jadi agak susah sinyalnya. Di desa soalnya, jadi agak susah sebentar. Ini kok masih. Nah, ini lagi saja. Tak kirim nanti sudah berjalan sekitar berapa menit ini. Nah, yang tadi kok nggak kepikiran kalau bisa lewat WA ya. Ya, Anu ya. Wis, nak lewat absen ya kuliah. Ini mau kuliah. Wis lewat WA. Absen dulu ya, silakan absen dulu. Nanti kalau sudah baru kita mulai. Baik, Ibu.
Halo, Assalamualaikum. Suara Ibu masuk ya? Halo? Masuk, Ibu. Oke, Masuk, kita Bu. mulai. Oke, baik. Kita mulai saja ya, karena ini juga sudah selesai. Nanti Ibu panggil untuk yang gagal absen saja. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Baik, untuk kelompok 9, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Terima kasih. Izin untuk share screen ya, Bu. Mohon maaf Ibu, apakah presentasi sudah bisa dimulai? Boleh langsung mulai saja. Baik, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Rice Haryati MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah biokonservasi, serta teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kelompok kami, kelompok 9, akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan dan praktik konservasi di Indonesia. Next slide. Anggota dari kelompok 9 yaitu Tan David Christian, Salsabila Putri Hairunisa, Afi Erika, Cindana Kusumahati, Rafi'i Satria Utama, Fauzan Noval, Indira Budiapsari, dan Sasmito Pandu. Pokok bahasan pada materi ini yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah, yang kedua, peraturan perundang-undangan, yang ketiga, lembaga konservasi, yang keempat, praktik konservasi dan contohnya. Kepada pemateri, layar dan waktu dipersilahkan. Secara umum, kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena kawasan konservasi merupakan bagian dari sumber daya alam, maka kebijakan dan hukum konservasi pun pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan dan hukum pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang pertama ada Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai tahun 2002, UUD 1945 sudah mengalami beberapa kali peninjauan dan atau perubahan. Pada perubahan keempat, yaitu pada tahun 2002, ketentuan pada pasal 33 ayat 4 menjadi sebagai berikut. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kedua ada ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1998 tentang GBHN 1998 sampai 2003. TAP MPR Republik Indonesia nomor 2
MPR tahun 1993 tentang garis-garis besar haluan negara 1998 sampai 2003 juga menyinggung aspek konservasi kawasan melalui perannya dalam lingkungan hidup melalui beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemanfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah, dan udara berlangsung secara berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan lingkungan hidup dilakukan melalui penataan ruang serta keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, fungsi hutan lindung, hutan cadangan pangan, hutan suaka, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, hutan wisata, kawasan pelindung, sempadan sungai dan danau, terumbu karang, dan kawasan konservasi alam terus dilestarikan dan ditingkatkan pengelolaannya, agar kelestariannya terjamin dan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ekonomi dan budaya. Yang keempat, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, konservasi hutan, sungai, daun, rawa, hutan bakau, pelestarian gua-gua alam, karang laut, flora dan fauna langka, dan pengembangan fungsi daerah aliran sungai terus ditingkatkan dan makin disempurnakan untuk memulihkan kesuburan tanah, tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan. Yang kelima, konservasi ekosistem darat, laut, dan udara terus ditingkatkan untuk melindungi fungsi ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan. Selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan. Dapat dilihat di layar, berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung konservasi. Terdapat 15 peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang berbeda terkait konservasi. Selanjutnya akan kami jelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di tabel ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, selanjutnya disebut KSDH. Berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab, yaitu yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat yang dilakukan melalui 3 kegiatan, meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya adalah Peraturan Perundangan Nomor 68 Tahun 1998. Peraturan ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Perundangan Nomor 28 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Peraturan ini yang mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam secara umum mengatur tentang penetapan kawasan dan pengelolaan KSA dan KPA. Pengelolaan mencakup rencana pengelolaan, pengawetan, dan pemanfaatan. Kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan kawasan suaka marga satwa ditetapkan setelah melalui beberapa tahapan, yaitu penunjukan kawasan beserta fungsinya, penataan batas kawasan, dan penetapan kawasan. Selanjutnya adalah Keputusan Presiden 632 tahun 1990. Terdapat 15 kawasan yang dijadikan sebagai kawasan lindung, yakni kawasan hutan lindung, kawasan bergambut,
kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana alam. Berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998, yakni adalah suatu peraturan yang dibuat khusus dalam rangka pengelolaan kawasan ekosistem Leuser yang wilayahnya terletak di 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, dengan jumlah areal seluas 1.790.000 hektar. Keputusan Presiden ini mengatur mengenai penetapan suatu kawasan yang biasanya dilakukan tersendiri dengan memenuhi kriteria dan proses tertentu. Bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional yang berupaya untuk perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari. Lembaga konservasi. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya, baik berupa lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Fungsi utama yaitu pengembangbiakan terkontrol dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemunian jenisnya. Sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan, dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in situ, sarana rekreasi yang sehat, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang lembaga konservasi, lembaga konservasi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu lembaga konservasi untuk kepentingan khusus dan lembaga konservasi untuk kepentingan umum. Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus. Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya ex situ, baik berupa lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yang dalam peruntukannya dan pengelolaannya difokuskan untuk penyelamatan atau rehabilitasi satwa. Lembaga konservasi khusus untuk kepentingan khusus dapat dibagi menjadi 3, yaitu pusat rehabilitasi, pelatihan untuk satwa, dan pusat penyelamatan satwa. Pusat rehabilitasi satwa adalah lembaga konservasi yang melakukan kegiatan untuk mengadaptasi satwa yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia untuk dikembalikan ke habitatnya. Pusat rehabilitasi memiliki kriteria dan fungsi, yaitu melakukan perawatan atau pemeliharaan dalam penyelamatan berbagai satwa, 2, memiliki lahan sekurang-kurangnya 1 hektar, 3, memiliki kesediaan air dan pangan yang cukup, memiliki sarana pemeliharaan satwa, memiliki atur pengelolaan dan sarana pengelolaan, 6, memiliki tenaga kerja sesuai dengan ahli bidangnya. Contohnya yaitu pusat rehabilitasi elang Kamojang, yang yaitu tempat rehabilitasi elang yang berfungsi sebagai penyelamatan elang, rehabilitasi elang, dan fungsi edukasi untuk masyarakat tentang elang. Yang kedua yaitu pusat latihan khusus satwa, yaitu pusat adalah lembaga konservasi yang memelihara jenis-jenis satwa khusus untuk dilatih dalam rangka keperluan tertentu. Lembaga latihan khusus memiliki kriteria dan fungsi, yaitu satwa yang dikoleksi itu harus khusus, contohnya itu gajah, memiliki sarana pelatihan pendidikan, tempat pelatihan dan perlengkapan pelatihan, memiliki sarana pelatihan sumber daya manusia dan barak maut, memiliki tempat pemeliharaan dan perawatan satwa, ketersediaan air berupa sungai dan dam, areal pengembalaan, fasilitas kesehatan, memiliki lahan sekurang-kurangnya minimal 1 hektar. Contohnya yaitu Taman Nasional Waikambas. Lanjut. Pusat penyelamatan satwa adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan satwa hasil sitaan atau temuan atau penyerahan dari masyarakat yang pengelolaannya bersifat sementara, sebelum adanya penetapan peraturan satwa yang dilakukan oleh pemerintah.
Pusat penyelamatan satwa memiliki kriteria dan fungsi, yaitu satwa yang diselamatkan yaitu satwa yang dilindungi atau satwa asing, pengelolaannya itu bersifat sementara, memiliki sarana pemeliharaan, memiliki fasilitas kesehatan, memiliki tenaga kerja sesuai pekerja permanen sesuai bidang keahliannya, memiliki fasilitas kantor pengelolaan, dan memiliki fasilitas pengelolaan limbah. Contohnya yaitu Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki. Pusat penyelamatan satwa ini berada di daerah Sulawesi, di daerah Pulau Sulawesi, yang pusat penyelamatan ini tuh biasanya tuh menangkapi orang-orang yang melakukan perdagangan ilegal ke daerah Cina, Taiwan, dan Jepang. Baik, yang selanjutnya adalah lembaga konservasi untuk kepentingan umum. Lembaga konservasi untuk kepentingan umum ini bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau hewan satwa liar di luar habitatnya atau ex situ, dan punya fungsi utama dan fungsi lain untuk kepentingan umum. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan 3 contoh, yaitu Taman Safari, Museum Zoologi, dan 3 kebun botani. Next. Yang pertama adalah Taman Safari. Taman Safari ini adalah tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 3 kelas taksa pada areal terbuka dengan luasan sekurang-kurangnya 50 hektar yang bisa dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda 4, misalnya mobil pribadi atau kendaraan roda 4 yang disediakan oleh pengelola Taman Safari. Taman Safari ini dalam peraturan nomor 22 tahun 2019 tadi memiliki kriteria. Yang pertama adalah memiliki satwa liar yang dikoleksi itu sekurang-kurangnya 3 kelas taksa, kemudian memiliki luas areal sekurang-kurangnya 50 hektar. Yang ketiga, arealnya itu terbuka, kemudian yang keempat, pengunjung menggunakan kendaraan yang aman dari jangkauan satwa liar. Kelima, memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa. Ini seperti kandang peliharaan, kandang perawatan, dan lain-lain. Kemudian memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap, memiliki fasilitas pelayanan pengunjung, memiliki tenaga kerja permanen sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian memiliki fasilitas kantor pengelola dan fasilitas pengelolaan dan pengolahan limbah. Next. Untuk contoh dari Taman Safari ini, yaitu ada Taman Safari Indonesia 1 yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, atau yang bisa disebut dengan kawasan Puncak. Taman ini berfungsi sebagai penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di ketinggian 900 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut, serta mempunyai suhu rata-rata 16-24 derajat Celcius. Taman Safari Indonesia 1 ini ditetapkan sebagai objek wisata nasional oleh Susilo Sudarman, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada masa tahun sekitar 1990-an, dan kemudian diresmikan menjadi pusat penangkaran satwa langka di Indonesia oleh Hasrul Harahap atau pada saat itu sebagai Menteri Kehutanan. Di dalam Taman Safari Indonesia 1 ini terdapat hampir sekitar 2.500 koleksi satwa dari seluruh dunia, termasuk satwa langka seperti harimau benggala, jerapah, singa, orangutan, gajah, anoa, komodo, dan lain sebagainya. Taman Safari Indonesia 1 ini juga telah meraih penghargaan, diantaranya adalah Lembaga Konservasi Terbaik, Indonesia Green Award, Sabta Pesona Award, dan Best National Indonesia Travel and Tourism Award. Next. Contoh yang kedua adalah Museum Zoologi. Museum Zoologi ini adalah tempat koleksi berbagai spesimen satwa dalam keadaan mati, yang fungsinya adalah untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Museum Zoologi ini memiliki kriteria. Yang pertama adalah koleksi spesimen langka, spesimen satwa dalam keadaan mati, kemudian memiliki sarana bangunan dengan luasan yang cukup, 3, memiliki sarana tempat penyimpanan, tempat preparasi dan preservasi, tempat peragaan, dan juga tempat edukasi. Yang keempat, memiliki tenaga kerja permanen sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kelima adalah memiliki fasilitas kantor pengelola. Contoh dari Museum Zoologi ini yaitu adalah Museum Zoologi Bogor. Itu museum khusus di bidang fauna atau binatang. MZB ini menyimpan berbagai jenis fauna atau binatang Indonesia sebagai koleksi ilmiahnya.
Dari semua koleksi yang ada, yang paling terkenal adalah kerangka paus biru yang menjadi primadona dari Museum Zoologi Bogor. Next. Contoh yang ketiga adalah kebun botani. Kebun botani ini adalah lokasi pemeliharaan berbagai jenis tumbuhan tertentu untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan biologi, serta rekreasi dan budidaya. Kebun botani ini memiliki kriteria. Yang pertama adalah memiliki koleksi berbagai jenis tumbuhan, memiliki sarana pendukung pengelolaan, memiliki tenaga kerja permanen sesuai dengan bidang keahliannya, dan memiliki fasilitas kantor pengelola. Contoh dari kebun botani ini adalah kebun botani Puspiptek Serpong, berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kebun botani Puspiptek Serpong ini merupakan sebuah kebun botani yang merupakan pusat di bawah sebuah kantor dari Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dimana Puspiptek ini sengaja dirancang sebagai kawasan penelitian dan pelayanan teknis serta untuk menunjang teknologi dan keahlian SDM. Pada awalnya, kawasan yang sekarang sebagai kebun botani ini itu awalnya adalah lahan yang sudah tidak digunakan dan kemudian dikembangkan oleh LIPI untuk dibuat sebagai kebun botani. Dalam kebun botani ini terdapat banyak jenis tanaman dan pohon yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Contohnya sebagai contoh, ini ada lontar yang berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian ada tumbuhan kantil yang berasal dari Jawa Tengah, ada gandaria dari Jawa Barat, dan lain sebagainya. Selain itu juga kebun botani ini memiliki kelebihan, memiliki 87 jenis tanaman, dan diwakili sedikitnya 57 jenis tanaman tumbuh di tempat ini. Next. Selanjutnya ada praktik pelaksanaan Undang-Undang Konservasi. Praktik pelaksanaan Undang-Undang Konservasi ini meliputi perlindungan, pelestarian, maupun sanksi pada pelanggar. Karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, kami mengambil sebagai contoh perlindungan misalnya penetapan cagar alam. Cagar alam menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pasal 1 ayat 10 adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang dalam pasal 15 dijelaskan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Alasannya ditetapkan sebuah kawasan sebagai kawasan cagar alam dan fungsi dari kawasan cagar alam itu sendiri. Sebuah kawasan pada dasarnya bisa ditetapkan sebagai kawasan cagar alam karena keadaan alam di kawasan itu memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Next. Nah, berikut ini ada contoh-contoh beberapa kawasan cagar alam yang ada di Indonesia. Next. Nah, kemudian selain penetapan wilayah perlindungan seperti cagar alam, suaka, marga satwa, dan lain sebagainya, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, telah diberlakukan sanksi pidana bagi pelanggar yang telah diatur pada pasal 40. Terdapat 4 ayat 1, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian ayat 2 ada barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Next.
Kemudian ada ayat 3, barang siapa dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian ada pasal 4, barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Sebenarnya masih banyak sanksi bagi pelanggar yang telah diatur dalam undang-undang lainnya, namun karena banyaknya sanksi tersebut kami tidak dapat melampirkannya satu persatu dan cuma bisa mengambil beberapa contoh. Kemudian contoh pelaksanaan Undang-Undang Konservasi di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dapat dilihat data penangkapan perburuan liar dari Polri. Dari kasus tahun 2009 dengan tersangka Saudara Milus dengan barang bukti 29 ekor burung cucak hijau mendapatkan vonis 3 bulan penjara, dan pada kasus tahun 2014 dengan tersangka Saudara Maman Firmansyah dengan barang bukti berupa 1 lembar kulit harimau, 1 buah tulang tengkorak kepala harimau, dan 2 buah tulang rahang harimau Sumatera divonis 7 bulan penjara dipotong masa penahanan. Next. Nah, kemudian kasus yang paling baru adalah pada tahun 2019 tim gabungan dari Polri bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Jambi dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Barat menggerebek sebuah toko barang antik di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, serta 1 rumah di Jalan Guru Tio, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kota Bukit Tinggi. Aparat berhasil mengamankan 2 tersangka, masing-masing berinisial D dan A, serta barang bukti diantaranya 1 lembar kulit harimau utuh, 1 set kerangka harimau terdiri dari 14 tulang punggung, 2 tulang tengkorak, 2 tulang panggul, 2 tulang bahu, 10 tulang kaki, serta tulang tengkorak tapir dan 1 harimau yang sudah diawetkan. Tersangka dijerat pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, diancam dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Berikut ini ada gambar dokumentasi berupa 1 lembar kulit harimau Sumatera. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan menggunakan fitur raise hand. Untuk termin pertama, kita buka 2 penanya dulu. Silakan untuk teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin menanyakan. Ada? Mungkin sambil mempersiapkan, akan Ibu absen dulu ya untuk tadi yang mungkin belum bisa hadir ya. Ibu panggil aja satu persatu. Devi Raj, ada Devi Raj? Devi hadir Ibu. Ada, oke. Sambil yang lainnya silakan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan.
Umi ada, Umi sama Putri ada. Putri Rizkyani hadir, Bu. Umi ada enggak? Umi hadir, Ibu. Oke. Ini absennya pakai HP soalnya, jadi agak lama. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan silakan dibuka sesi pertanyaan. Permisi, Bu. Ya. Saya Davik tadi gagal absen, Ibu. Oke, nanti ini sambil Ibu cek ya satu persatu supaya Muhammad Davik ya. Iya. Izin Ibu. Ulul Hairiyah ya, Bu. Ya, nanti Ibu. Ini Ibu lagi ngecek satu persatu. Ini pakai HP jadi agak lama ya. Agak lama sambil menunggu sebentar. Atau Ibu ini dulu aja supaya cepat. Ibu tak pakai laptop aja sebentar. Sebentar ya, sambil yang lainnya kalau mau, kok malah hilang. Sebentar. Nah, ini harus ini lagi soalnya. Harus buka ini lagi. Ya udahlah, sambil pakai laptop dulu aja. Pakai HP aja. Cuma HP kan karena kecil, geser-gesernya agak susah. Sebentar, tadi sudah. Bentar ya, maaf ini. Nah ini ada siapa ini? Ulul ya? Ulul Khairiyah ya? Tadi siapa yang lapor? Iya, Bu. Terus siapa lagi ini? Abdullah Sidan? Abdullah Sidan Hakoni? Halo? Ada tidak, mumpung nih Ibu lagi? Hakoni? Halo? Hakoni? Ada ya? Sebentar. Hakoni ada, Ibu. Hah? Siapa? Hakoni ada, Ibu. Hakoni ada. Ini room chatnya Ibu nggak bisa dibuka, makanya Ibu nih harus manggil. Biasanya kan ada di mana? Nulis di situ ya. Jadi ini Ibu harus satu-satu. Siapa lagi ya? Sebentar. Mungkin satu lagi. Sebentar ya, sebelum Ibu. Elbia Izul ada? Hah? Hadir, Ibu. Hadir. Hadir, Bu. Iya. Siapa lagi yang kurang? Satu lagi mungkin ya, satu. Ini sebentar. Ini terakhir mungkin kalau memang ada yang gagal absen. Mahatma Narendra. Hadir, Ibu. Hadir. Terus udah ya? Berarti sudah semuanya ya? Baik. Tadi ini nggak ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, Ibu akan sedikit mengulas tentang materi.
Mestinya harus ada ya, biar diskusinya jalan. Nggak ada. Tolong untuk kelompok 10 ini, judulnya tadi apa? Slide pertama itu tadi. Judul materinya apa? Di scroll ke atas coba. Halo? Suara Ibu masuk ya untuk kelompok 10? Masuk, Ibu. Ya, tolong judulmu apa tadi? Kebijakan dan praktik konservasi di Indonesia. Kebijakan praktik konservasi. Sepertinya kita tentang dari tugas sepertinya kearifan lokal ya. Keliru, Ibu. Mohon maaf, Ibu, ini kelompok 9. Kelompok 9. Memang judulnya itu materinya tentang kebijakan-kebijakan. Nah, yang kearifan lokal kelompok berapa ya? Ada yang kearifan setelah ini, Ibu. Oh, setelah Ada, Ibu. Oh, berarti Ibu yang kebalik. Ibu menyiapkan untuk yang apa? Kearifan lokal ya. Jadi keliru ya sudah Ibu sementara ini yang kebijakan sebentar, Ibu yang kebijakan malah belum Ibu buat ya untuk temanya ini, tapi Ibu akan mengomentari saja sedikit ya tentang tadi. Jadi untuk makanya kok tidak sinkron Ibu menyiapkan kearifan lokal kok tentang peraturan-peraturan gitu. Baik, mungkin memang ada aturan-aturan yang sekarang sudah dibuat oleh pemerintah ya, terutama tentang praktek-praktek konservasi ya. Tadi ada beberapa lembaga yang atau aturan-aturan ya tentang konservasi ini yang tentunya juga harus diterapkan oleh semua masyarakat ya, karena kalau kita harus bersama-sama. Jadi percuma kalau ada kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan dari pemerintah tetapi masyarakat tidak mendukung misalnya. Ya tentunya ini juga tidak akan berhasil. Ya, tadi mungkin nanti tentang kebijakan ini ya nanti akan Ibu tambahkan juga materinya atau Ibu upload aja di Kulon ya. Tetapi sampai Ibu biasanya kalau buat kan dadaan ya. Jadi hari ini Ibu menyiapkan tentang kearifan lokal, tetapi ternyata tentang kebijakan ya. Jadi tidak apa-apa, Ibu hanya akan mengomentari sedikit ya tentang tadi lembaga-lembaga konservasi ya yang ada di Indonesia ya, termasuk tadi ada istilahnya taman-taman tadi safari ya. Tentunya ini juga semuanya tujuannya adalah untuk konservasi ya, supaya kita diharapkan tidak merusak lingkungan yang ada ya. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang dibuat oleh pemerintah tentunya juga ini untuk meminimalisir ya sedikit mungkin supaya keberlanjutan pembangunan ini selalu ada gitu ya. Jadi tentunya hal ini juga ada aturan-aturan. Kalau hal-hal yang tadi mungkin ada pelanggaran-pelanggaran ya sudah ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum ya, sehingga para penegak hukum ini ada pijakan ya, di dalam mengatur ya,
sesuai dengan pasal-pasal yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian, nah hal ini tentunya juga mengacu kepada undang-undang yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik itu Undang-Undang Nomor 590, kemudian tadi 68, ya, Undang-Undang 68 dan seterusnya tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 9 ini. Kemudian apalagi ya tadi yang intinya adalah seperti itu ya. Jadi sebetulnya untuk praktek konservasi ini ya, ada beberapa yang lembaga-lembaga di luar pemerintah ya, seperti LSM yang peduli terhadap lingkungan gitu ya. Itu tentunya juga bisa berperan serta di dalam menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Indonesia terutama ya. Jadi sebetulnya di masyarakat kita memang ada kelompok-kelompok yang peduli ya, yang memang dia konsen di bidang lingkungan atau di bidang konservasi ya. Jadi ini tentunya ini juga perlu kita dukung ya, perlu kita dukung. Hal-hal yang positif tentunya akan kita dukung sepenuhnya ya. Memang dilematis ya, mungkin ada beberapa hambatan yang terjadi di masyarakat ya, mungkin karena kebutuhan ya, secara ekonomi mungkin ya, mereka mungkin ada kelompok-kelompok atau segolongan orang yang tidak peduli dengan aturan-aturan yang ada ya, sehingga hal ini pun kadang-kadang merupakan suatu ancaman ya di dalam kelestarian alam gitu ya. Jadi tentunya tadi nanti kita bicara tentang mungkin kearifan lokal nanti ya. Jadi masyarakat yang ada di sekitar hutan misal atau di lingkungan tempat yang memang harus dilindungi ya, itu harus betul-betul ikut berperan serta ya, atau mungkin dianggap ikut memiliki ya. Kalau ikut memiliki ini sudah diterapkan di tingkat bawah ya, tentunya kita akan bersama-sama bisa menjaga kelestarian yang memang harus kita jaga, karena dampak yang akan diperoleh ya, itu akan sangat banyak gitu. Kemudian untuk yang lain-lainnya tadi tidak ada pertanyaan sih, jadi Ibu tidak bisa mengomentari lebih lanjut ya. Tapi nanti mungkin hal-hal yang belum tersampaikan di kelompok 9 ya, nanti atau minggu depan akan Ibu tambahkan sedikit ya, karena untuk kebijakan ini tentunya akan lebih lengkap kalau materi-materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 9 nanti sinkronkan dengan mungkin materi dari Ibu gitu ya. Jadi saya rasa untuk karena tidak ada pertanyaan, tidak bisa Ibu mengomentari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Jadi intinya sebetulnya seperti itu ya. Jadi kebijakan yang sudah dibuat tentunya juga harus kita laksanakan ya. Kita dukung ya, pemerintah dengan aturan-aturan yang ada, dengan undang-undang yang ada, tentunya ini juga akan tujuannya adalah menjaga gitu ya, menjaga konservasi yang memang harus kita jaga, kita lindungi, baik itu satwa ataupun flora ya. Karena kita tahu semua bahwa untuk
kekayaan satwa ataupun flora ini, ya, Indonesia merupakan suatu mega biodiversity yang cukup besar, ya, yang mungkin beberapa jenis tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, jadi ini memang harus selalu kita jaga. Ya. Untuk konservasi wilayah-wilayah pesisir pun ya semuanya sangat berkaitan dengan organisme atau biota yang ada di sekitarnya. Ya, di samping tentunya kalau kita bicara tentang wilayah pantai, ya, di situ ada mangrove, di situ berdekatan dengan ekosistem lautan. Ya. Di laut juga ada ekosistem tersendiri, kelompok-kelompok terumbu karang, misal terumbu karang, kemudian seaweed atau seagrass, termasuk hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Ya, ini juga sebetulnya saling terkait. Ya. Salah satu contohnya demikian. Jadi harus selalu kita jaga, termasuk biota-biota yang ada di perairan laut kan sebetulnya cukup banyak itu. Cuma kita belum menggali dengan apa ya, semaksimal mungkin. Ya, mungkin perlu dieksplor kelompok-kelompok, mungkin biota-biota atau hewan-hewan yang mungkin semakin sedikit jumlahnya. Ya. Jadi, nah ini yang belum dieksplor. Ya. Baru sedikit karena memang kalau untuk penelitian-penelitian di perairan laut mungkin juga berkendala dengan mungkin kedalaman, ya, kedalaman. Jadi seseorang tidak kuat menyelam pada kedalaman yang terlalu dalam, ya, sehingga ini pun menjadi kendala, salah satu kendala yang kita belum bisa mengeksplor seluruh kehidupan yang ada di laut. Ya, jadi kalau untuk di darat pun ya, di darat pun juga agak sulit juga kalau wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Ya, misal di hutan-hutan Papua yang begitu kontur tanahnya yang berbukit atau jurang, ya mungkin akses manusia juga sulit, ya, ke dalamnya. Nah, ini sebetulnya juga potensi-potensi yang ada ini ya belum tereksplor semua, ya. Jadi sehingga mungkin sebetulnya kalau digali lebih banyak lagi, ya. Jadi dari data-data IUCN itu ya mungkin tidak semuanya ada yang tereksplor di situ untuk negara kita Indonesia. Ya, mungkin yang bisa dijangkau saja, yang bisa kita punya data, yang mana yang sudah terancam punah, yang sedikit, yang rentan dan seterusnya. Ya, jadi ini pun sebetulnya semuanya sangat penting, ya, baik di wilayah pesisir ataupun di wilayah-wilayah darat. Ya, jadi minggu lalu juga sudah dibahas tentang konservasi, ya, ancaman-ancaman yang terjadi di situ. Ya, jadi sehingga di sini perlu kebijakan, perlu undang-undang yang memang harus kita terapkan, ya, untuk memperkuat sebagai payung hukum. Ya. Bagi siapa yang melanggar sudah ada undang-undangnya. Tapi kan kemarin sudah kita bicarakan juga, kita sampaikan juga bahwa hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat itu juga akan sulit, ya, kalau kita tidak bersama-sama ikut menjaga, ya, masyarakatnya. Ya. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan-peraturan, ya, kemudian masyarakat SDM-nya juga sudah lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun atau
beberapa tahun yang lalu ya masih ada kelompok-kelompok masyarakat mungkin yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis ya. Ya, ini juga pada saat itu pun mungkin agak sulit ya. Sehingga untuk pengertian ataupun mengajak kita untuk dengan pembangunan yang berkelanjutan ini pun agak sulit diterima ya. Tetapi untuk saat ini kan hampir seluruh masyarakat Indonesia mungkin sudah tidak ada ya, semua sudah bisa baca tulis, karena untuk orang-orang tua juga ada program-program paket ya, ada paket A, paket B dan seterusnya, itu yang diajarkan paling tidak bisa untuk membaca dan menulis. Nah, kalau sudah bisa membaca, tentunya diharapkan mempunyai wawasan yang lebih luas dan seterusnya. Ya, jadi memang untuk kebijakan ini sangat penting ya, perlu ada undang-undang. Ya, jadi untuk materi hari ini mungkin cukup ya. Ibu hanya bisa mengomentari itu karena tidak ada pertanyaan. Nanti Ibu tambahkan saja materi yang tadi belum tersampaikan di kebijakan ini ya, yang ada. Tetapi intinya memang kalau kita bicara tentang kebijakan pasti ya ada aturan-aturan tadi, ada undang-undang yang harus kita jalankan. Baik, mungkin ini mohon maaf ya, Ibu ini lagi di kampung halaman, jadi agak mungkin tadi terganggu ya, banyak suara-suara yang masuk dan seterusnya. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut minggu depan kearifan lokal. Ya, berarti Ibu salah jadwal ini. Harusnya saya pikir kearifan lokal hari ini, ternyata minggu depan. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti Ibu tambahkan saja. Kalau tidak, Ibu nanti semua materi Ibu akan Ibu upload ya di Kulon. Nanti saudara bisa belajar dari situ. Baik, mungkin Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, kita sudah absensinya sudah semuanya berhasil. Ya, jadi sukses semua untuk kehadiran saudara-saudara pada perkuliahan biokonservasi ini. Baik, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, izin live ya.